Bupati Kupang, Ya, Yos Lede yang paling ganteng. Selamat siang. selamat siang. Bagaimana Pak Yos Lede? Sehat Ini dan baik. sehat-sehat ya? Ya. Sehat dan baik. Oke, terima kasih. Ini saya mau tanya sedikit mengenai sekolah rakyat yang di Kabupaten Kupang. Kira-kira Bung tanggap bagaimana nih? Jadi yang pasti ini adalah salah satu program terbaik Pak Presiden di dalam rangka untuk menolong masyarakat Indonesia Ya. dan juga ada di Kabupaten Kupang terhadap anak-anak sekolah yang putus sekolah, tidak bisa sekolah sama sekali dikarenakan kemampuan orang tua secara ekonomi, dan mereka masuk kategori desil 1 dan desil 2 ya, ataupun anak-anak fakir miskin. Jadi Bapak Presiden menyediakan sekolah ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memang tidak mampu menjangkau sekolah, dalam hal ini tidak punya kemampuan untuk sekolah karena ekonomi keluarga. Jadi kita bersyukur dengan bantuan Pak Presiden melalui sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Kupang, karena untuk sementara sekolah rakyat ini di NTT baru kami. Sekolah rakyat yang ada di Desa Oilnasi, dan kita harapkan tahun ini khususnya bulan 7 ini sudah mulai beroperasi, dalam arti bahwa kita berharap sudah bisa dioperasionalkan sekolah yang telah dibangun dengan dana sekitar 240 miliar ini. Nah, dan ini kita harapkan bahwa ini sangat bermanfaat bagi warga kita, khususnya warga-warga kita yang anak-anaknya ya, yang putus sekolah, yang tidak bisa sekolah karena kemampuan orang tua, seperti itu. Jadi Anda sebagai Bupati melihat ke depan ini masyarakat khususnya di Kabupaten Kupang Ini menjemput sekolah ini bagaimana? Ada jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang selama ini terjadi. Jadi Bapak Presiden melihat bahwa ini penting sekolah rakyat, karena sekolah rakyat ini bukan hanya kegiatan sekolah belajar mengajar saja, tetapi ada asrama dan semua ditanggung oleh negara. Sehingga ini menjawab persoalan yang selama ini terjadi di negara ini, terkhususnya di daerah, bahwa anak-anak sudah dipastikan bisa sekolah dengan keberadaan sekolah rakyat ini. Dan itu jelas ya? Sangat jelas. Jadi kita berterima kasih, dan mudah-mudahan bulan depan ini sudah beroperasi, dan kita berharap bahwa 3-4 tahun lagi akan datang sudah tidak lagi anak-anak yang orang tua tidak mampu tidak sekolah. Seperti itu. Dan ke depan ini kan kita juga mau mendapatkan sekolah terintegrasi dengan anggaran sekitar 250 miliar, yang besok ini saya mau berangkat untuk pertemuan dengan Pak Menteri, dan mungkin ada penandatanganan untuk pembangunan sekolah terintegrasi yang sedianya akan dibangun juga di Kabupaten Kupang yang ada di Desa Manusa. Ya. Karena sekolah-sekolah ini adalah sekolah-sekolah kualitas yang didirikan oleh Pak Presiden, sehingga apa? Anak-anak kita jangan lagi sekolah sampai di Jawa. Kalau sekiranya sekolah-sekolah seperti ini sudah dihadirkan oleh Pak Presiden, ini kualitas yang ditampilkan oleh Pak Presiden, Ini supaya pendidikan ini menjadi pendidikan unggul. Ini salah satu untuk membantu masyarakat khususnya di kabupaten-kabupaten dan di seluruh pelosok-pelosok kecamatan ya. Jadi ada yang namanya sekolah rakyat, sekolah Garuda, sekolah terintegrasi. Dan kita sangat berharap juga ke depan ada lagi program, katakanlah Universitas Rakyat. Universitas Nah, Rakyat. kita lagi mengusulkan ini supaya ya ada sinkron antara tingkat pendidikan yang tingkat bawah sampai di tingkat tinggi. Ya, sekiranya seperti itu. Jadi yang terakhir mungkin di Kabupaten Kupang, khusus di Kabupaten Kupang, MBG bagaimana, Bupati? MBG, jadi begini, semua program itu sudah pasti ada sedikit-sedikit catatan kita. Itu sudah pasti. Ya, tidak ada suatu program yang mulus-mulus saja. Tetapi berupaya untuk mulus itu kita sementara kerjakan. Kalau sekiranya MBG ini dia sementara berjalan dengan baik, kalau ada catatan-catatan atau temuan-temuan, kita langsung melakukan evaluasi melalui Satgas MBG. Dan manakala ditemukan hal-hal yang sangat berisiko bagi anak-anak, kita berikan sanksi. Termasuk untuk tutup sementara untuk dilakukan evaluasi perbaikan supaya ke depan itu jauh lebih bagus. Seperti itu. Jadi pesan terakhir Anda sebagai Bupati Kupang untuk masyarakat Kabupaten Kupang, kira-kira bagaimana? Ya, pesan saya ya, masyarakat terus bekerja, terus berusaha, ya, sehingga
walaupun keadaan dunia global dan keadaan negara ini dengan kondisi ekonomi yang sementara lagi kurang bagus, kita berharap bahwa dengan ada potensi-potensi di daerah, ya khususnya lahan-lahan yang baik, ini dimanfaatkan secara baik supaya apa? Minimal pangan itu ada tersedia. Oh ya. Jadi ketahanan pangan itu tersedia, termasuk juga mendukung daripada program-program seperti MBG dan lain-lain. Jadi ketahanan pangan ini diantaranya bisa swasembada pangan, biasa swasembada daging, protein dan lain-lain. Dan ini sementara Kabupaten Kupang kita perjuangkan, kita kerjakan, terutama khusus beras. Ini 2 tahun berturut-turut pasti kita mendapatkan yang namanya swasembada beras di Kabupaten Kupang. Kita bekerja luar biasa, dan untuk itu juga petani di Kabupaten Kupang luar biasa tahun ini. Tahun lalu dan tahun ini mereka bekerja secara baik, mengoptimalkan seluruh lahan yang ada, sehingga dengan potensi area yang cukup, kita sudah ada yang tanam 3 kali, ada yang tanam 2 kali. Sehingga betul-betul untuk mencapai swasembada beras ini sudah tercapai, dan kita juga sudah punya misi bahwa tahun-tahun ke depan juga hasil daripada beras-beras yang ada di Kabupaten Kupang juga untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan yang di Kota Kupang, sehingga ketergantungan terhadap impor mulai berkurang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat siang Bupati Yoslede. Selamat siang. Ya, selamat siang.